Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel ASRK Vlog. Udah lama nggak ngevlog ya. Nah, di vlog kali ini saya akan sedikit sharing sama teman-teman terkait 6 kebiasaan yang bisa bikin mobil cepat rusak. Langsung aja, yang pertama, manasin mobil. Kebiasaan manasin mobil ini sekarang mungkin udah jarang ya kayak gitu ya. Ada yang bilang injeksi nggak usah dipanasin atau gimana, tapi terlepas dari itu, manasin mobil juga penting karena fungsinya saat mobil kita itu udah semalaman nggak dipakai, semalaman parkir atau lebih dari 1 hari mungkin. Nah, itu oli yang ada di mesin itu ngendep di bawah. Nah, ngendep kita oli semua. Ketika kita akan menyalakan di pagi hari, kita starter. Nah, itu fungsinya manasin itu olinya supaya merata ke semua komponen dari mesin. Nah, kalau nggak merata, kenapa? Kalau nggak merata, udah kita buat pakai jalan langsung, nah itu akan ada gesekan antar komponen yang belum terlumasi. Ya nggak banyak, sedikit, tapi tiap hari sedikit lama-lama kan ya aus, nanti berakibatnya fatal. Ganti ada komponen atau spare part yang lain. Nah, juga sebagai info buat kalian, kalau kalian manasin suhunya itu kan mengacunya ke water temp, bukan ke oil temp. Jadi biasanya saya sih manasin 3 menit lah, kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Nah, kebiasaan yang kedua sebaliknya, yaitu saat mematikan mesin. Saat kita mematikan mesin, diharuskan mematikan seluruh fitur kelistrikan fitur kelistrikan yang ada di mobil, seperti audio, terus AC, lampu gitu. Sebelum mematikan harus dimatikan dulu dan tunggu sebentar sampai stasioner. Nah, di situ kenapa kok bisa mengakibatkan kerusakan? Nah, saat kita akan starter ulang, ketika belum dimatikan, ketika kita tekan tombol on atau kita geser kunci ke on, kotak on, itu auto on semua kelistrikannya, seperti audio, AC, lampu itu langsung connect semua. Jadi akan memperpendek usia aki Anda, teman-teman. Juga starterannya pasti berat. Nah, kemudian kebiasaan yang ketiga itu kondisi jalan. Di kampung saya ini, di kota saya, ada jalan yang jelek mungkin gitu. Dan nggak semuanya rata pokoknya. Nah, itu kalau ada jalan yang jelek itu jangan dihajar, tapi di pelan-pelan, kita pelan-pelan aja. Karena apa? Nanti komponen yang rusak itu kaki-kaki, busing-busing, karet-karet itu cepat kena. Daripada mengganti, lebih baik menghindari. Kemudian kebiasaan yang keempat yaitu mengabaikan kerusakan. Kalau ada yang rusak itu segera ditangani atau diatasi lah. Kalau masih bisa kita atasi sendiri, kalau teman-teman bisa atau paham ini kerusakan kenapa, itu malah better, lebih baik. Tapi kalau nggak bisa itu misalkan cek engine nyala, bagi sebagian orang sih ada ya, cek engine nyala, nanti di reset aja, nanti cek engine-nya hilang, lampunya mati gitu. Nah, tapi kalau alangkah baiknya cek engine nyala itu kita scan. Kalau kita nggak punya alatnya, otomatis ke bengkel gitu. Nah,
Kalau ke bengkel nanti akan tahu apa ini penyakitnya dari mana, ringan atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita tahu dulu apa penyebabnya. Nah, kalau kita udah ada waktu dan fulus, nah, nanti baru diganti atau diperbaiki bisa, asal masih dalam tahap aman. Soalnya kalau kita nggak segera perbaiki atau atasi komponen mobil itu kan, semua mesin atau kelistrikan dan semuanya itu kan bekerja secara harmonis, jadi satu sama lain saling bekerja. Kalau ada satu komponen aja yang misalkan nggak bekerja, secara otomatis itu komponen lain akan membebani komponen yang lain, membebani komponen yang lain, seperti itu aja. Jadi nggak pada tugasnya tapi dikasih tugas lain. Kemudian kebiasaan yang kelima, gunakan BBM dengan RON yang dianjurkan oleh produsen. Nah, misalkan ada yang RON 90 misalkan Pertalite. Nah, misalkan ada anjuran seperti itu, alangkah baiknya ya sesuai itu, sangat baiknya ya dikasih yang di atasnya, yaitu Pertamax, jangan diturunkan. Ya ada ya sebagian yang pikiran lebih hemat, lebih apa, cuma kan ini kalau sesuai anjuran dari manual book itu kan udah sesuai, alangkah baiknya. Jadi komponen injektor yang berhubungan dengan bahan bakar itu bersih, nggak ngerak, jadi nggak berbet apa gimana. Kemudian kebiasaan yang keenam, ini sepele sih kalau menurut saya sepele, tapi cuci mobil. Mobil yang dirawat sama mobil yang nggak dirawat itu akan terlihat beda dari keawetannya, kualitas cat-catnya, karat. Itu kalau nggak dirawat, nggak sering dicuci, itu pasti ya efeknya kayak gitu, korosi. Apalagi kalau di daerah yang sering kena banjir, terus ada di laut, itu pasti korosinya akan lebih cepat. Beda halnya kalau di pegunungan, ya juga banyak embun kalau pagi. Alangkah baiknya itu kita rajin-rajin nyuci mobil, ya paling nggak 2 minggu sekali lah, 1 minggu sekali gitu. Kalau nggak cuci ya kotor pasti. Cuci mobil itu sepele. Nah, kemudian kalau soal kebersihan ini saya nggak bahas kebersihan interior ya. Kalau interior kotor itu ya pasti banyak lah. Nah, mungkin itu 6 kebiasaan yang sering dilakukan pengemudi yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mobil atau mempercepat usia pada mobil. Kalau ada kurang bisa komen di bawah, atau nggak setuju ya tidak apa-apa, komen di bawah. Yang penting like and subscribe. Oke, sekian, terima kasih.